Assalamualaikum semua, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Wahidatul Khairunisa dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Ahmad Dahlan. Kali ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan. Apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah seseorang yang mempergunakan tugas dan kewenangannya yang diarahkan kepada bawahannya untuk mengerjakan pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Lalu, apa saja fungsi kepemimpinan itu? Terdapat 5 fungsi kepemimpinan, yaitu fungsi instruktif, fungsi konsultatif, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. Lalu, gaya-gaya kepemimpinan itu ada apa saja? Gaya kepemimpinan terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu otoriter, laissez-faire, dan demokratis. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya pemimpin yang telah memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang ingin diambil dari dirinya sendiri dengan secara penuh, sedangkan bawahannya hanya melaksanakan tugas yang diberikan. Ciri dari gaya kepemimpinan ini yaitu arogan, tidak mau menerima kritik dan saran, dan menganggap organisasi sebagai milik pribadi. Selanjutnya, gaya laissez-faire mengacu pada pemimpin yang memberikan kebebasan penuh kepada bawahannya untuk mengambil keputusan sendiri, sedangkan pemimpin hanya berfungsi sebagai penasehat. Ciri dari gaya kepemimpinan ini yaitu pemimpin membiarkan bawahannya untuk mengatur dirinya sendiri. Pemimpin hanya menentukan kebijaksanaan dan tujuan umum, dan bawahan dapat mengambil keputusan yang relevan untuk mencapai tujuan dalam segala hal yang mereka anggap cocok. Terakhir, gaya kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan ini adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah, yang berupaya memanfaatkan setiap anggota untuk kepentingan dan kemajuan organisasi. Adapun indikator dari gaya kepemimpinan ini yaitu hubungan yang baik antara pemimpin dan bawahan, penghargaan terhadap bawahan, dan manajemen yang mendengarkan aspirasi bawahan. Lalu, apa saja sih sifat yang harus ada di dalam diri seorang pemimpin? Sifat-sifat yang harus ada di dalam diri seorang pemimpin yang pertama, energi fisik dan mental, 2. Kesadaran akan tujuan dan arah, 3. Antusiasme, 4. Keramahan dan cinta, 5. Integritas. Selanjutnya, yang keenam ada penguasaan teknis, 7. Ketegasan dalam mengambil keputusan, 8. Kecerdasan, 9. Keterampilan mengajar, dan 10. Keyakinan. Lalu, apa saja sih peran kepemimpinan itu? Terdapat 4 peran kepemimpinan, yaitu yang pertama, pemberi arah, kedua, agen perubahan, ketiga, pembicara, dan keempat, sebagai pembina. Peran kepemimpinan yang pertama adalah pemberi arah. Seorang pemimpin diharapkan harus mampu memberikan arahan atau pengarahan kepada bawahannya. Tujuannya untuk mempengaruhi bawahannya agar terkoordinasi dalam melaksanakan semua tugasnya. Maka dari itu dapat diketahui sampai sejauh mana efektivitas maupun efisiensi pelaksanaan dalam upaya pencapaian tujuan. Peran kepemimpinan yang kedua adalah agen perubahan. Agar tidak ketertinggalan zaman, seorang pemimpin harus membuat visi dan misi dalam sebuah organisasi.
Pemimpin harus siap dan mampu untuk mengantisipasi perkembangan zaman, serta dapat menganalisis dampak dari perkembangan dunia luar terhadap organisasinya. Selanjutnya, peran kepemimpinan yang ketiga yaitu pembicara. Sebagai pemimpin yang memimpin jalannya rapat ataupun diskusi, maka gunakan teknik bicara dengan kalimat yang sopan dan mudah dipahami oleh orang lain. Jadilah seorang pemimpin yang berwibawa dan percaya diri dengan apa yang sudah dikatakan. Peran kepemimpinan yang terakhir yaitu pembina. Pemimpin berperan sebagai mentor yang menjadikan visi menjadi realitas. Pembina yang baik merupakan pemimpin yang memberdayakan bawahannya dalam organisasinya serta mengarahkan perilaku mereka agar sesuai dengan visi yang telah dirumuskan. Lalu, bagaimana cara menumbuhkan sikap kepemimpinan? Beberapa cara menumbuhkan sikap kepemimpinan. Yang pertama, mengenalkan tanggung jawab. Ciri utama dari pemimpin yang baik yaitu mereka yang memiliki rasa tanggung jawab. Dengan mengenalkan tanggung jawab sedari dini kepada siswa, mereka bisa lebih disiplin dan teratur dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Kedua, membuat tugas kerja kelompok. Ini juga dapat melatih jiwa kepemimpinan pada siswa. Dengan mereka memimpin kelompoknya, maka tidak bisa dipungkiri bahwa di masa depan, kelak mereka bisa menjadi pemimpin dari kelompok besar. 3. Mengajak siswa untuk masuk ke dalam organisasi di sekolah. Dengan begitu, mereka bisa lebih maksimal untuk menunjukkan potensi yang dimilikinya. Sekian penjelasan mengenai kepemimpinan. Jika ada yang belum dipahami, jangan sungkan untuk bertanya ya. Terima kasih.